Dit, akhirnya. Wah. Lengkap sudah Holy Trinity stem tweet yang hits Wah, di dari Top Indonesia. Krisus, minum teh tarik. Akhirnya Ada Ustadz Chen. nggak usah basa-basi, langsung aja Ustadz Soalnya udah Chen. nggak tahan gitu kan dari tadi kita pengen nanya tapi nanti deh. Nanti deh, iya, kayak pengen ngobrol-ngobrol banyak, pengen tahu dong spill di Korea ada apa gini-gini Ya, ya, di ntar Indonesia aja. sih Oh ya, sekarang sekarang di Jakarta Indonesia ya. sih. Oh Tapi ya. mungkin ada yang bisa di spill gak ya? Ya, Dari iya. kehidupan malam idol nih, tolong anak-anak ceritain. Jakarta ya. Iya. Ada Starbi mungkin Starbi. Apa kabar? Alhamdulillah Babah. baik. Alhamdulillah. Kak Ron, Kak Dit. Ya makasih ya udah mau datang ke sini. Tapi si Baba ini datang karena memang dia Aku yang pengen iya kesini. pengen banget. Soalnya tuh awal mulanya tuh ada DM dari penggemar kekoreaan yang langsung nge-DM Saras. Gue manggil Saras atau Babah? Saras Kayak udah aja. akrab aja. Biar Boleh kita deh. kayak ya apa aja sih sebenarnya. Iya apa aja ya. Saras. Karena kita akrab Saras aja ya. Iya. Jadi kan ada yang DM Saras nih kalau Bah ini ke Koreaan, main dong ke podcast ke Koreaan gitu. Terus Saras juga pengen kan kayak wah boleh, aku suka tuh kalau ngobrol-ngobrol lewat podcast gitu, kayak ada yang orang pihak ketiga gitu loh yang menjembatani. Terus Karena orang jujur aja kita berdua gak berani ngomong langsung. kita tuh udah sering banget bahas kan. Iya, kita tuh udah sering banget bahas. Jadi kayak ayo coba gitu. Tapi akhirnya nggak. malah pendengar ke Koreaan Iya, yang jadinya malah kita inisiatif. dapetnya dari pendengar gitu. Karena Iya. jujur aja nih dari awal ke Koreaan ini mulai, nama Ustadz Chen tuh kita sering sebut-sebut ya. Sering banget. Ustadz Chen, Top Krisus, Iya. Minum Teh Tarik, Alfiandi. Bahkan kita Ini pernah ketahuan banget nih Iya, anak-anaknya. pengen Iya. ngarep kita. Kita tuh pernah shout out Alfiandi kayak ayo dong Kak Alfi main sini, terus dia dengerin, terus dia besoknya datang. Iya. Jadi kan kayak wah gitu, terus akhirnya sekarang Ya, ayo kejadian dong, lagi ayo gitu. dong Monster X datang ke sini. Ayo. Ayo. Iya, jadi ya setelah pendengar itu DM Saras, terus dia kasih tau ke gue kayak nih Kak Babahnya ngerespon gitu. Akhirnya tapi baru sekarang nih baru gue Ya, memang follow up momen, gitu. ya, Momennya pas banget. timing yang pas banget sih. Dan Ini sama. kebenaran si kantor ini dekat banget di rumahku gitu. Tinggal jalan lurus Oh, doang. iya. iya. Anaknya selamat datang di studio. Selamat datang di Koreaan. studio kekoreaan. Biasanya di sini tuh rame ya, tapi karena emang lagi COVID aja sih. Oh iya, jadinya kantornya sepi sih. Kantornya jadi Iya. sepi. Biasanya kita sangat hidup gitu kan. Tapi soalnya waktu itu mau ngundang Saras juga, tapi Saras pas kita pengen ini dia juga masih di Korea nggak Masih sih? di Korea. Iya masih di Korea, iya gitu Kak. Sekarang udah stay lagi di Jakarta atau akan balik lagi ke Korea? Sekarang udah stay for good di sini, udah nggak bakal balik lagi. Oh. Mungkin balik lagi tapi sebagai turis. Oke, Oh. kita kepo-kepo apa Iya, ya? iya. Kenapa Kita nih nggak mau ngomongin balik apa nih? ya? Kenapa nih nggak mau balik? Awal nih? orang-orang yang rasis, Apakah karena nggak nyaman di pelonco? ataukah? Tapi ya ngomong-ngomong sekarang kesibukannya apa sih? Sekarang kesibukannya cuman mengembangkan platform Ustadz Chen aja sih gitu. Oh, branding Ustadz Chen ya. Branding Ustadz Chen dikembangin karena mulai nggak tahu kenapa semenjak beberapa saat yang lalu ada hal yang bikin Ustadz Chen jadi viral. Putus sama mantan, jadi viral. Terus gara-gara itu jadi banyak tawaran-tawaran kerja sama di sini situ gitu. Terus Putus aja dapat gitu ya? Dit, apakah Yaudah, kita enak banget harus- ya. Dit, kita harus berhenti ke Koreaan, kita pecah kongsi gitu ya. Ada drama gitu Ada ya. drama biar kita bisa dapat deal sama Oh brand. ya ampun, putus dari pacar tapi dapat ditawarin. Itulah yang namanya Kok enak banget sih? Itulah yang namanya berkah dalam sebuah bencana. Betul sekali. Semua tuh harus ada Hikmahnya positif, tuh ada. ada hikmahnya betul. Oh, terus gara-gara itu jadi memutuskan ya udah deh branding Ustadz Chen ini ya Iya, udah mumpung- dimonetize aja. betul sekali. Jadi sekalian menyelam aja deh, udah menyelam sekaligus minum air gitu. Tapi ini emang udah terencana atau sebelumnya memang mau cari kerjaan di Jakarta? Enggak sih sebenarnya. Awalnya kan aku pulang gara-gara COVID. Awalnya aku pulang bulan April itu gara-gara visaku selesai. Tapi aku takutnya nggak bisa diperpanjang karena di Korea aku nggak ada kerjaan karena kerjaanku berhenti karena COVID. Jadi oke. untuk perpanjang visa harus ada kerjaan kan. Nah itu aku udah, aduh takut banget kalau misalnya jadi harus stay di Korea tapi visanya ilegal. Kayak yaudah pulang aja dulu gitu. Terus pulang. Ternyata waktu aku pulang udah nyampe di Indonesia, aku baru tahu visanya itu dapat perpanjang otomatis. Jadi kamu nggak ada kerjaan pun bakal diperpanjang otomatis sama pemerintah. Oh. Kayak di Pemerintah dikasih Koreanya. keringanan. Oh. Karena pandemi. Karena pandemi, karena emang pada saat pandemi mulai itu semua orang jadi susah nyari kerja, jadi banyak yang tutup gitu kan. Terus
Aku baru tahu itu pas udah nyampe di Indonesia. Ya Allah, udahlah, ya udah di Indonesia karantina 14 hari, terus nggak keluar rumah selama 4 bulan. Ini kayak baru kedua kalinya aku keluar rumah nih sekarang. Kayak gitu. Ya terus aku kan nggak ada rencana buat stay di Indonesia tadinya, kayak ya udah pandemi selesai aku balik lagi ke Korea kayak gitu. Ternyata gara-gara yang viral ini terus jadi banyak tawaran segala macam, aku jadi melihat ada kesempatan untuk kerja di sini gitu di Indonesia. Dan kalau aku kembangin bisalah jadi apa ya? Cuan. Iya, jadi cuan, Cuan, jadi cuan, iya. Ustadz Dapet cuan. duit udah Dapet gitu duit, intinya. jadi cuan. Iya. Jadi kalau misalnya aku fokus kembangin sebenarnya bisa gitu. Jadi ya udahlah kembangin aja di sini gitu, nggak usah ke Korea lagi. Oke. Kita balik ke 2012 ketika pertama kali akun itu muncul. Iya, Ustadz Chen, perasaan gitu kan. enggak, kalau kata Saras tadi kayak gara-gara kemarin viral. Karena menurut gue apa yang Saras tweet tuh kayak viral mulu. Iya, viral Walaupun terus. lo nggak follow Betul, pasti betul. lewat deh. Iya, iya. Beneran. Dan mungkin nggak tahu ya, mungkin karena baru-baru ini beberapa tahun belakangan ini karena generasi K-popnya kan beda kan. Kayak misalnya Oh iya benar. kita udah di Twitter dari 2012, gue kenal sama Ustadz Chen dari 2012. Bahkan sebelum dia ke Korea pun gue sempat DM kayak, kamu mau ke Korea, mau Iya, ngapain gitu. gitu. Udah Iya. akrab banget kita. Iya, mau ngapain? Mau kuliah gitu kan, kayak wah keren banget gitu. Jadi gue sempat DM dia waktu itu pas sebelum dia kuliah di sana gitu kan. Jadi kayak udah lama banget kan. Udah lama aku tuh sebenarnya kita sudah kenal tapi belum pernah tahu kenapa Ustadz Chen gitu. Oh Kenapa iya, iya. Ustadz Chen dengan avatar berpeci yang nggak pernah Sampai sekarang ganti masih pakai itu ya? Masih, iya, nggak pernah gitu. berubah. Nggak pernah ganti. Awalnya kan gara-gara EXO debut kan, dulu tuh heboh. Aku kan suka K-popnya parah banget, yang semua K-pop tuh aku ikutin gitu kan. Nah terus dulu tuh EXO sebelum debut dia ada M1, M2 tau gak sih? Namanya sebelum Dita nggak akan tahu. Oh, Kamu ngomongnya maafin sama, gue. kamu ngomongnya sama Oke, aku oke, aja. Ya udah, aku gak ikutan. Udah ke kamu aja ya. Nanti kalau udah ngomongin Monsta X Yes, baru gini. baru geser Nanti ke situ. ngomongin Wono keluar ya. Iya. Jangan nanti nangis. Iya. Terus ya M1, M2 masih di situ kan, masih teasernya dulu lah, yang kayak teasernya kebanyakan. Betul. Kayak dulu teasernya Iya, itu iya. zaman-zaman itu. Nah, terus kan satu persatu mukanya masih anak-anak kecil banget kan. Terus waktu teasernya Chan keluar, gila ini orang mukanya kayak muka anak rohis gitu. Terus kayak sering lihat kalau ke musola di sekolah gitu kan. Jadi aku bikin lah Ustadz Chen. Tapi maksudnya aku bikin Twitter ini cuman untuk akun spazzing EXO doang gitu, cuman buat lucu-lucuan doang. Tapi ternyata jadi Menarik ya? Iya, jadi banyak yang retweet karena ya lucu-lucuan zaman dulu kita bikin edit foto Wah, EXO lah. itu kerjaan gue banget tuh tiap hari. Tiap Harusnya hari kita follower lo edit banyak ya. foto. Bikin meme gitu kan. Iya. Dan tapi maksud gue dengan konsep Ustadz Chen itu pada akhirnya bikin orang-orang jadi tertanam di kepala mereka bahwa Chen itu tuh emang anak madrasah gitu. Gara-gara itu gitu. Itu yang pas zaman EXO kayak ada akun EXO lokal yang suka di lokal-lokalin itu apa sih? EXO cabang Ganesha apa gitu. Iya deh, kayak dia sering diedit pakai baju-baju Al-Azhar tuh dulu sering banget gue Iya, kayak. iya. SM tahun salah. SM tahun salah gaul tuh zaman-zaman dulu. Kalau sekarang gue gak tau deh. Itu masih Iya, eksis iya, gak sih? Kalau gue sama Saras mungkin masih nyambung tuh. Iya, iya. Iya. SM tahun salah gaul. Tapi memang dasarnya Saras biasanya Chen gak sih? Bukan. Nah, itu dia, itu kocaknya. Karena gara-gara Ustadz Chen, namanya Chen, jadi orang-orang kita biasku tuh Chen. Padahal di EXO, biasku aku gak punya bias sih lebih tepatnya. Suka Tiap sama yang- bulan ganti, Iya, tiap iya. minggu ganti. Oh nggak AG ya? Kalau orang tuh AG. Oh iya, udah Thank you. dibahas K-pop. Tapi kalau dulu yang selalu top 3 itu Sekayol, Sehun Kai Chanyeol. Oh, Oke. Top Keren 3. keren. Sampai sekarang masih suka EXO? Udah enggak. Maksudnya bukannya udah enggak suka, enggak ini ya, tapi maksudnya udah enggak follow kayak dulu lagi. Nggak ngikutin, Nggak terlalu lagi. ngikutin, iya. Dukung mah tetap dukung. Weh. Sekarang juga mereka lagi nggak kelihatan ya, nggak apa-apa gitu ya. Terus gimana sih maksudnya ketika udah sebagai Ustadz Chen gitu ya, akun yang awalnya dijadikan ya udah spending biasa gitu. Terus akhirnya kamu pindah ke Korea. Setahu aku nih, ketika pindah ke Korea itu kan pasti challenging ya. Maksudnya kayak kamu datang ke situ dengan kesibukan yang baru. Iya. Ketika kita udah hektik di Twitter dan kemudian masuk ke real life itu kan susah ya buat Betul banget. buat apa menyeimbangkan Balance-nya. itu, bener. Maksudku kayak
kita bisa bilang Twitter tuh nggak penting, tapi buat orang yang udah besar di Twitter, udah rajin nge-tweet udah itu kayak rumah gitu loh. betul, dan udah kayak nggak bisa lepas dari situ. Nah, ketika kamu pindah ke Korea pasti kayak kamu harus belajar bahasa dulu, kamu harus apa dulu, itu gimana tuh ngebalance semuanya? Itu aku emang kayak tweet udah jadi kegiatan sehari-hari ya, kayak apa aja yang terjadi di hidupku tuh aku selalu tweet langsung. Yang pertama aku lakuin tuh pasti kabarin di Twitter kayak barusan gini guys, barusan gitu. Nah, jadi waktu aku pertama ke Korea, aku masih kayak gitu. Kayak hari ini aku ke kelas guys, gini-gini. Kan dulu waktu awal-awal ke Korea tahun 2012, Twitterku tuh isinya tentang aku di Korea kayak gimana, ngapain aja gitu kan. Sampai akhirnya aku fokus mau masuk kuliah tahun 2014-an gitu, baru aku stop Twitter. Aku sempat hiatus Twitter kayak 4 tahun ya. Oh wow. Oh iya. Iya sempat. Terus aku di sini baru nyesel kayak kenapa aku hiatus Twitter. Kalau nggak hiatus Twitter, followersku udah 1M Kak. Iya nggak sih? Oh iya cuan lagi. Cuan. Guys bercanda. Intinya gitu. Jadi sempat hiatus 4 tahun, 3 tahun 4 tahun gitu hiatus Twitter. Terus balik-balik kayak Twitter udah beda banget, udah beda. Orang-orangnya juga udah beda banget. Orang-orangnya beda. Kayak orang-orang yang kita temuin dulu-dulu bisa jadi udah nggak nge-tweet lagi sekarang. Iya, terus yang baru-baru yang dibahas tuh udah beda di timeline tuh udah pembahasannya beda. Terus kalau misalnya mau ngelawak kayak dulu lagi dibikin jadi meme gitu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah diserang sama orang. Oh, karena kayak apa orang jadi lebih sensitif, lebih aware sensitif gitu. ya. Kayak dulu Twitter tuh fun banget ya. Fun. Maksudnya kayak kita bahkan nggak saling kenal tapi kita bisa deket satu sama lain gitu loh. Ngerasain nggak sih lo zaman-zaman itu? Iya, maksud gue kayak sesama fans ya udah kita ngobrol. Gue nggak tahu sih karena pas zamannya itu gue nggak maksudnya nggak aktif sebagai as a fan K-pop, fan girlingan gitu karena enggak. Biasa aja buat semuanya gitu loh. Kayak gue baru sekarang aja aktifnya gitu kayak gue nggak tahu sih perbedaannya apa memang sesignifikan itu memang, tapi kalau gue lihat kalau misalnya followersnya sebanyak kayak Saras itu pasti harus hati-hati banget nggak sih kayak pernah nggak sih kayak tiba-tiba nge-tweet sesuatu entah tentang K-pop atau apa yang tiba-tiba orang-orang kayak sering banget sampai sekarang, sampai detik ini pun sering banget masih dijulitin gitu ya? Masih, tapi yang aku seneng kayak sekarang followersku beberapa tuh emang pada baik-baik banget kan ya. Kalau dilihat tuh kayak followersnya Baba Ustadz tuh baik banget, baik yang selalu suka membantu, selalu support gitu loh. Terus misalnya aku tweet yang salah, mereka tuh bilang kalau itu tuh salah. Bah, menurutku nggak kayak gitu deh. Bah, menurut gue lo salah deh. Atau enggak bahkan di DM, Kak lebih baik tweetnya dihapus aja gitu. Jadi aku langsung hapus. Oh iya bener juga. Jadi sebelum baru tweet 2 menit udah langsung aku hapus gitu. Terus ntar aku minta maaf ya guys, tadi blunder gitu. Iya. Jadi lebih ada sense of responsibility gitu ya. Iya, soalnya kan kayak nge-tweet, maksudnya sebagai seorang influencer itu ngaruh banget sih apa yang kita tweet. Soalnya orang-orang suka salah persepsi atau gimana kan kita nggak tahu ya. Dan konteksnya juga kan kadang-kadang beda ya, maksudku apa yang kita maksudkan sama apa yang ditangkap orang kan suka beda. Bener banget. Dan nah itu dia, aku masih kayak bingung gitu kalau dibilang influencer, kayak gimana ya, karena ini tuh followers banyak tapi bukan karena aku memang niat untuk ngeiniin jadi influencer gitu, enggak kan. Itu enggak. Jadi kadang kalau dibilang kayak apa Baba sekarang udah jadi influencer gini-gini, aku tuh masih mikirnya kayak gimana ya, saya bingung ya. Iya, terus kadang kalau reply gitu aku masih selalu aku coba untuk semuanya bisa aku balas gitu, walaupun nggak semuanya aku balasin ya, nggak bisa semuanya dibalas kan, tapi aku selalu mencoba untuk interaksi kayak dulu aja gitu. Kayak zaman aku masih followersnya 4.400 gitu kan, ada orang reply aku selalu reply balik. Jadi aku sampai sekarang pun aku masih kayak gitu. Kayak nggak mau jadi biar jadi beda gitu loh. Pengen tetap personal ya, nggak pengen nge-branding banget kayak. Iya, aku nggak mau kayak jadi dianggap kayak apa ya, ini akun besar, akun apa? Iya. Influencer kayak itu gitu nyebelin kan. sih yang bilang yang kalau lu kan akun besar gitu. Iya. Atau enggak misalnya kebalik kayak akun besar terus kayak tanggung jawabnya gede banget, kayak harusnya nge-tweet gini dong, gini. Nah gitu, iya kayak gitu. Juga kayak aduh gimana ya, kayak maksudku aku nggak pernah bermaksud untuk membesarkan akun ini dengan in that way gitu kan. Iya tapi sih. Ya gitu. Jadi sekarang jadinya bisa dibilang Saras tuh ngelihat apa Twitter dan followers ini tuh sebagai kayak bonus gitu kali ya. Teman-teman di Twitter tuh kayak maksudnya kayak ada akun-akun yang memang diciptakan untuk emang tujuannya biar untuk gain followers kan. Tapi kalau Saras mungkin kayak ya udah
gue Go with emang the flow. menikmati dan kemudian orang-orang suka konten gue, ya udah berarti itu kayak bonus aja, terima kasih guys kalian Iya. seneng gitu kan. Iya got it. Iya dan ya itu juga sih yang tadi kayak sekarang karena followersnya udah banyak, jadi harus hati-hati banget kan kalau mau tweet, nggak boleh sembarang kayak dulu lagi. Kalau dulu kan aku nge-tweet gila kayak nge-spill ini nge-spill itu, doa amat. Iya. Waduh, kalau sekarang nanti screenshot ini nih, wah apa bukti Viral. apa? Bukti internet tuh nyata Iya. atau apa sih orang-orang Jejak digital. jejak digital tuh. Sumpah sih, gue tuh paling nggak suka sama orang yang suka screen caps gitu loh. Maksudnya kayak, iya udah, kalau emang Aku yang kemarin bukan aku yang sekarang. bener juga, tapi kayak maksud gue, iya it's just a tweet gitu loh. Kalau misalkan lo ngelihatnya dalam sudut pandang lo, ya udah ayo berdebat di situ, jangan lo sebarin terus kemudian lo kayak mempermasalahkan itu di luar, terus kayak jadinya malah panjang gitu kan. Dan kadang-kadang ya balik lagi ke itu, kayak apa yang kita tulis di Twitter sama apa yang orang tangkap sama tulisan kita kan suka beda kan. Iya, betul. Dan ya itu memang bukan salah kita juga sih mereka nangkapnya seperti itu. Itu kan masing-masing opini mereka bisa beda-beda kan. Nah itu dia perbedaannya Twitter sekarang dan Twitter zaman dulu. Twitter zaman dulu kita nggak bakal mikirin kayak ginian kan sih. Chill Iya, banget iya, sih. Maksud iya. gue kayak Twitter dulu itu kita Twitter tuh dulu sebatas tuh berantem aja nggak ada udah, screen fan cap war tahu, aja. belum ada screen cap, Belum masih ada, like betul, screen betul. munch waktu itu kan juga jarang Ya, yang itu pakai BlackBerry. screen munch, Aplikasi BlackBerry. terpisah ya iya kan? susah Iya, itu kan. bener, Sekarang bener, dikit-dikit bener. screenshot Parah sih. spill. Kemarin gue sempat ada yang nge-retweet tweet gue di tahun 2013 Ya Allah. gitu. Terus itu 2013 itu kan belum ada istilah viral gitu tuh Iya, kan, iya, belum iya. ada kan. Tapi tweet itu di-retweet sama 1000 kali gitu. Terus gue kayak, wah gila, 2013 gue pernah viral gitu kan. Iya. Kayak wow gitu. Wow. Terus kalau sekarang gila, ini kalau sekarang mah gampang Udah. banget gitu untuk melakukan ini gitu. Iya. Kalau zaman-zaman dulu kan Misalnya Untuk 1000 tweet- retweet tuh wow banget. Wow tweet-tweet banget. kita yang zaman dulu yang kita maksudnya yang misalnya waktu dulu kita suka mungkin ngejelek-jelekin sesuatu terus diungkit-ungkit gitu, gue juga nggak suka sih. Nah iya. Kayak gimana zamannya. tuh? Kalau Pernah nggak sih? Saras gimana? Maksudnya lu kan di Twitter dari 2012 tuh Iya. pasti jejaknya udah banyak, Udah banyak banget. Lu ngapus nggak sih zaman-zaman dulu tuh jelek-jelek gitu? Enggak sih, tapi kecuali kalau ada yang retweet suka emang kayak Iya, kayak Karol tiba-tiba bilang, muncul kan. tiba-tiba muncul kayak someone like your tweets from 2012 kayak oh my god apa ini gitu. Waktu dilihat kalau ternyata itu problematic untuk Twitter Zaman sekarang, zaman ya. sekarang aku hapus. Tapi kalau ternyata kayak iya, iya. masih lucu kok zaman sekarang, aku pun retweet sendiri. Iya sama aku juga sering gitu. Iya. Ya sih kadang gue search loh kayak misalnya akun gue apa, gue pernah nulis sesuatu yang gak enak gak ya tentang ini isu ini, terus gue cek oh kayaknya ini gak enak, gue delete aja. Iya, Iya. sama persis. Takut aja diungkit-ungkit kan ya. Kecuali memang kalau misalkan orang-orang yang mungkin kayak misalkan gue sama Saras nih udah tahu dia dari lama gitu. Kalau misalkan dia ngomong 2012 terus sekarang dia beda gitu kayak oh iya Ya pada iya, saat nggak itu apa-apa karena kita kan. tahu Iya, gitu, iya, gue tahu iya, dia iya. gitu. Jadi kayak emang stylenya dia tuh kayak gitu. Iya, dan apa ya maksudnya orang kan belajar berkembang terus gitu. Iya, Maksudnya, betul. Iya kan, pada saat dulu kita mikirnya kayak gitu, sekarang belum tentu kita mikirnya kayak gitu. Iya benar. Dan Twitter itu bisa jadi ini gak sih kayak sebuah jejak yang kayak wah dulu ternyata kita se-childish ini ya Iya, mikirnya. iya, Nanti iya, kita iya. ngerti Iya gitu banget. bahwa sekarang kita sudah seberkembang itu gitu secara Iya. pemikiran juga kan. Sumpah aku sering banget kayak kalau baca yang tweet-tweet zaman dulu kayak oh my god gue toxic parah gitu. Iya benar. Guys maafin gue ya, gue tuh dulu nyebelin banget Sumpah kayak. iya. Toxic parahnya tuh apa? Maksudnya toxic dalam apaan? Yang kalau aku baca lagi tweetnya aku kayak wah gue nggak setuju nih kayak gitu. Oh. Padahal tweet aku sendiri gitu. Itu biasanya dalam konteks ya Konteksnya? misalnya ada selebriti ada isu apa keluar terus aku nanggepinnya gimana. Oh, Iya. Sama gue juga gitu sih. Kayak misalkan dulu gue selalu mikir kayak ya udah nggak apa-apa kalau lo nge-bash idola lo sendiri kan lo masih tetap ngefans gitu. Sekarang gue punya pendapat yang berbeda tentang itu gitu. Gimana? Kalau dulu gue mikir kayak bash is salah satu bentuk lo kayak suka gitu ya. Kritik. Kritik bisa atau mungkin juga bentuk yang kayak gue tetap ngefans kok sama dia, cuman gue ini aja kayak pengen ngata-ngatain aja gitu. Kalau Oh, iya, sekarang iya. kalau sekarang lebih ke kayak oh kalau gue ngatain mungkin itu bisa gue nggak yakin dia akan baca, tapi kalau kalau gue dikatain juga pasti sedikit banyak itu akan berdampak sama gue, jadi gue stop kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak lebih mikir kan sekarang kan kita orang udah ngomongin Twitter kayak mental health dan segala macam kan, jadi mungkin orang juga lebih aware gitu kan. Kalau gue jadi kayak gitu, dulu gue ngatain Baekhyun tuh sering banget ngatain Cabe Kita gitu ya. bilang sayur loh tuh orang. Iya. Sayur cabe gitu-gitu tuh sering Ya banget. sekarang itu orang nggak orang suka, jadi nggak ya, suka ya. gitu. Ngatain Jadi- Adil Jamet ada yang nggak suka sekarang. Makanya ha. jadi kan oke, Padahal, mungkin gue harus mengubah tuh sudut pandang itu. Dan dari Twitter lama itu gue belajar kayak sekarang ini nggak relevan nih sama yang sekarang, jadi dikurangin kayak gitu sih. Sejujurnya aku aja udah berkali-kali mikir mau ganti username loh. Ya Ustaz Chen ini. Iya kan Oh. kayak makin lama makin
kontroversial nggak sih ini nama Iya. username-nya ya nggak sih? Kayak bisa aja jadi sesuatu yang akan dipermasalahkan di masa depan kan kita nggak ada yang tahu. Ya jadinya aku kepikiran tapi kalau diganti pun kayak gimana ya? Nanti ada akun RP-nya nih, Ustadzin pasti nanti langsung diambil orang. Iya. Aku ambil dulu deh sebelum akun ada. RP. Iya. Akun Mendingan RP. sebelum diganti Di-lock dulu. di-lock dulu, di tag yang lain, Nah, habis itu baru itu diganti disarankan. pakai. Nanti pasti nanti ada apa parodi-parodinya tuh, tapi suka bisa disalahgunakan. Tapi sebenarnya aku sih berharapnya dengan eksistensi akun Ustadz Chan ini tuh kayak Twitter tuh bisa balik lagi se-fun dulu gitu loh, Ras. Jadi Kayaknya kayak udah susah sih, Kak. iya, maksudku kayak sedikit aja ada nggak sih harapan untuk mengembalikan banyak, fans selalu. untuk bisa balik kayak zaman dulu yang udah Iya. guys chill aja, nggak usah terlalu ambisius banget penggunanya dengan udah banyak dan stream, apa, kebanyakan segala macem gitu juga loh. anak kecil sih. Gue tuh kayak misal di akun gue mengungkapkan sesuatu tentang fandom ini. Misalnya tiba-tiba gue di reply oleh orang yang nggak follow gue tapi dia nggak setuju dengan Iya, iya, argumen bener, gue. bener. Terus gue cek nih, gue pernah ngomong apa ya? Karena menurut gue ini masih nggak masalah apa argumen gue itu kayak menurut gue mereka nyaya sensitif tapi gue cek nih, gue nge-search username gue terus sama nama fandomnya, gue kira-kira pernah ngomongin apa ya, takutnya nanti dia Dia yang nge-screenshot. nge-share, iya, dia Kayak itu gue mas nge-share banget kan kayak oh ini aman ya, kayak ini kayak gue delete dulu gitu. Padahal itu baru nggak kayak cuman mungkin yang reply 1-2 orang, tapi apalagi kalau misalnya followersnya sebanyak kayak Saras itu pasti bakal Wah. Iya, iya. susah sih kayak jadi. Tapi kalau di satu sisi jadi nggak bebas berekspresinya. Iya, itu dia makanya. Benar. Kamu sendiri ngerasa nggak sih, maksudnya kayak apakah selama ini di akun Ustadz Chan itu kamu yang dulunya sangat-sangat aktif banget nge-tweet yang Iya. kayak you don't even think gitu loh, kayak ya udah jarimu aja yang Iya. bergerak gitu. Sekarang tuh lebih kayak gimana? Apakah maksudnya kamu tetap mempertahankan persona itu atau mungkin lebih yang kayak enggak deh gitu atau gimana? Ya lebih enggak deh. Dan juga sekarang bahkan karena dulu kan followersku cuma benar-benar K-popers semua Yeah. kan. Sekarang kan udah yang enggak K-popers pun, bahkan yang anti K-pop pun follow. Follow. aku loh. Terus Wah gitu, takut banget gue kayak wow. terus ntar dia reply loh, emang sejak kapan lo kekoreaan kayak gitu? Kayak aku Oh, pernah? Iya sering Oh, kayak gitu. sering. Terus aku, loh justru Ustadz Chen ini akun Korea. Lu Gimana gak sih lihat lo? avatar Nggak gue lihat. gitu. Bener Lu dikira gak tahu Chen siapa gitu. dikira itu anak Rohis Al-Azhar itu pasti dia kiranya. Sumpah orang pakai peci lagi. Oh, iya. Iya kayak gitu sampai. Jadi kan aku kayak mau nge-tweet sesuatu, terus aku langsung mikir nanti kalau aku nge-tweet yang ini yang nggak suka, apakah mereka akan merasa terganggu dengan tweet aku? Ya udah deh nggak usah tweet deh kayak gitu. Gak enaknya gitu ya. Tapi dengan seperti itu apakah kamu jadi ngerasa bukan dirimu nggak sih? Iya banget, parah. Dan tapi kok misal ya gimana ya, serba salah juga kalau Iya. misalnya di tweet pun jadinya juga kayak orang-orang yang nggak suka kayak apaan sih nih gitu kan. Oh iya. Jadi inilah memang momen dimana lo butuh second account sih. Betul kayaknya banget. ya. Ini emang lagi tren banget sih orang Iya, bikin iya. second account yang mungkin kadang nggak ada, dia nggak ada followersnya, bahkan kayak cuma 1-2 yang bener-bener dia Kayak aku. filter banget. Oh aku nggak masuk Ron di second Enggak lah, account aku lo. nggak follow siapa-siapa. Nah maksudnya itu kayak ya orang-orang di situ deh. Tapi kalau menurut gue sih, Tapi ini gue entar sebelum lanjut, tapi gue mikir kayak ya itu apa gunanya kalau nggak ada orang yang mengkonsumsi gitu. Ah, itu ada gunanya Ada kok. gunanya. Ada gue tahu. ya, karena gue tadi memang berpikir ingin seperti itu ya, tapi kayak capek juga nggak sih kayak lo. ada gunanya kalau menurut Oke, gue. apa? Kalau menurut gue ini sebelum gue bikin akun bodong di Ya. Twitter, gue biasanya kalau mau nge-tweet tapi gue ragu atau misalkan kayak gue pengen ngomel-ngomel, gue pakai KakaoTalk. Jadi KakaoTalk itu bisa ngechat diri sendiri kan. Betul. Jadi gue tuh ngomong sendiri kayak gitu. Oh, karena lo butuh Karena gue sesuatu butuh untuk ngeluarin. menyalurkan Iya, lewat ketikan karena ya. kadang-kadang you don't need to post it, you just need to type it gitu loh. Oh, Betul. oke, Jadi kayak ya udah oke. gue emosinya udah seret sampai itu udah selesai, oke, udah ke posting ya, tapi itu di sesuatu tempat di platform yang cuman gue yang baca gitu. Itu Iya. penting kalau menurut Oh, gue. itu memang lebih buat menyalurkan karena dan nggak butuh audiens Dan gak juga butuh ya. audiens Oh. benar. Itu kayak cuman supaya lo ngerasa mental lo lebih sehat aja dengan Iya. meluapkan emosi. Kak Ron ini aja. mirip-mirip sama aku cara meluapkan emosi kayak gitu. Dengan cara ngetik, tapi aku nggak peduli, nggak ada yang lihat pun nggak apa-apa. Iya. Oh, Yang nggak penting apa-apa. aku udah keluarin Bener, isi bener. hatiku. Dan itu kadang aku nggak mau hapus. Jadi biar kedepannya aku bisa lihat lagi kayak oh waktu minggu lalu aku
perasaan aku kayak gini. Kayak gitu. personal diary gitu Iya, kan jadinya. Iya, iya, iya. Itu di Twitter itu. Aku punya Twitter second account Oh, khusus yang- buat kayak gitu. Aku Itu juga mau bikin penting soalnya. penting ya. Mau maki-maki gitu ya. Nah, terus tadi gue pengen bilang ketika maksud gue kalau gue ngelihatnya sebagai audiens ya, misalkan kalaupun gue bukan nggak suka K-pop gitu, terus gue follow Saras gitu, tapi gue tahu dia suka K-pop, terus kayak tiba-tiba kok konten K-popnya berkurang gitu, gue malah jadi kayak ngerasa Saras nih jadinya originalitasnya itu hilang gitu. Iya, banget. Karena tanggung jawab lagi ya. karena maksudnya Iya. gini, maksud gue gini kayak ya memangnya kenapa kalau followers gue 300.000 terus gue suka K-pop, gue suka macem-macem dan gue mengeluarkan itu semua di akun itu, memangnya kenapa gitu? Is that a problem? Ya kalau misalnya memang audiens yang nggak suka ya tinggal unfollow aja. Nah, itu Mute dia aja. masalahnya. Maksudnya lo nggak boleh menuntut untuk perasaan ini akunnya misalnya fandomnya ini dia udah ganti gitu. Iya. Maksud gue kan itu haknya dia kan. Karena menurut gue banyak banget influencer Twitter lama yang juga melakukan itu, kayak misalkan dia brandingnya adalah influencer travel misalnya, terus tiba-tiba dia nonton konser K-pop, kan lo nanya kan kayak sejak kapan nih nonton K-pop gitu. Tapi menurut gue ya nggak apa-apa, dalam hidup orang pasti bisa berubah nggak sih, kesukaan pasti bisa beda-beda nggak sih, kayak misalkan tahun ini gue suka A, tahun depan gue bisa suka B, kan bisa jadi aja gitu kan. Kayak Sarah suka EXO, sekarang tiba-tiba Monsta X gitu kan, bisa aja Sarah gitu. suka Monsta X ya. Pernah nggak tahu. Iya kan, maksud gue kayak Iya. harusnya ini gue cuma sebagai dari obrolan kita yang tadi, gue cuma pengen menyampaikan kalau Sarah, lu nggak perlu mengubah image Ustadz Chat itu Iya, gitu loh, iya maksud sih, gue. ya, itu kalau Karena saran gue juga. Gue tuh kayak merasa itu tuh ikonik dan historik gitu loh, kayak Historik. Megaman jadi history gitu. Maksud gue kayak sebagai orang yang ngikutin dia dari 2012 tuh kayak sayang banget kalau misalkan lo kehilangan identitas itu cuman karena kayak orang bilang Tuntutan loh, orang ya ya. itu sih gue sih agak menyayangkan sih Ras. Tapi Pertahankan. ini opini gue. Ya, itu juga opini gue. Ini aku setuju sih, kayak ya udah lega aja sih diginiin, jadi kayak oh ya benar aku nggak salah ternyata kalau aku kayak gitu. Iya gitu kayak nggak perlu sebenarnya buat ngubah. Ya udah, kalau sekarang nge-tweetnya memang harus hati-hati, tapi kalau mau yang Itu kan emang misu-misu responsibility ya di soalnya- akun kuncinya itu Iya, nggak betul. apa-apa. Nah, itu aja Ras, solusinya. Babah sama Saras Andini, apa yang membedakan dua entitas ini? Apakah sebenarnya sama nggak sih sebenarnya? Apakah sebenarnya ya Saras itu ya Babah itu ya Saras, atau enggak sebenarnya ini adalah sebuah persona yang kamu tampilkan di sosmed gitu? Kalau sebenarnya tadinya ya aku kira sama, kayak aku mikirnya ya ini kan gue juga gitu kan, sama lah. Tapi ternyata makin kesini aku makin sadar kok itu dua orang yang berbeda sih. Beda banget aku di Ustadz Chan sama aku in real life. Oke. Kayak di Ustadz Chan itu aku kan kayak badut banget, Ya, badut, terus heboh ini heboh itu. Tweet-tweetnya tuh ada sampai ada TXT from Babah tahu? Iya, Saking itu nggak tweetnya tahu tuh siapa aneh yang bikin loh. Gila. Tweetnya Dan itu aneh-aneh udah banget. 10.000 followers itu Udah akun. tuh bisa Gila. di waduh. Wow. Itu bukan Saras yang bikin? Bukan aku dan bukan teman-teman aku juga. Ras, Aku nggak tahu itu siapa. adalah bukti bahwa kamu adalah influencer Tuh sih. iya, akui saja. Iya, kamu cuma tinggal Red cuma tinggal kamu sudah tinggi. membutuhkan ini aja sih, kayak oke, gue influencer, tapi dengan kamu bilang oke, gue influencer berarti responsibility kamu makin Iya tinggi. sih. makin Iya, banyak. iya, 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 iya. Kayaknya itu deh, kayak kenapa aku nggak mau dibilang influencer karena aku belum sanggup Responsibility. bebannya memenuhi, ya, iya, bebannya iya, itu. iya, bener. Tapi menurut aku jalanin aja sesantai yang kamu Iya, jalanin ya. sih. Kayak Iya, iya, kalau gitu. kalau maksudku kayak kamu udah punya brand yang dikenal orang, kayak aku pikir apapun yang kamu lakukan itu orang pasti akan lihat gitu ya. Tapi di sisi lain ini cuman sebagai teman aja ya Ras, kayak jalani aja udah gitu, kayak Iya, iya, jangan iya. terlalu dipikirin Iya, gitu. iya, iya, betul. Iya, Orang aku yang juga orang pengen yang gitu. tahu kamu dia akan ngerti kok kamu seperti apa gitu. Tapi loh, memang maksudku. kalau kepribadian Saras kan Iya, iya, Ustadz Chan iya. itu kan Lanjut lagi di situ banyol tadi. ya. Memang kalau Saras gimana? Lebih kalem. Lebih kalem sih, Oh iya, lebih iya tepatnya. sih ya. Dan aku anaknya lebih suka diem. Kalau ini kan ngobrol karena emang harus ngobrol kan. Dan kalau ketemu orang-orang yang nyaman juga aku selalu ngobrol. Tapi kalau most of the times aku lebih suka diem. Diam, dan kalau disuruh duduk di mana, duduk pasti selalu pilih yang paling pinggir. Paling nggak suka center of attention tuh aku nggak suka. Terus ketemu orang tuh bikin capek. Aku Yes. lebih suka di rumah. Introvert Sumpah. berarti ya, ha? Iya, aku lebih suka di rumah. Tapi gimana tuh kalau misalkan kamu ketemu orang tapi misalnya kayak kamu lagi kemana terus ada yang kenalin gitu? Aku udah pernah
Udah. Waktu Maksudnya tahun- ada perasaan kayak misalkan gue Dian Sastro nih ya. Dian Sastro kan kalau ketemu sama orang pasti nggak bisa Mbak, ini kan saya lagi nggak kerja gitu. Jadi gue bisa nolak gitu. Oh, biasanya idol-idol tau kayak gitu banyak. makanya kalau ditolak. Saras gimana tuh? Aku enggak sih, aku kayak apa ya, aku selalu mengapresiasi orang yang kenal aku gitu loh, kayak oh my god kamu baik banget sih kenal gue gitu. Iya. Terus apalagi kalau sampai mereka approach terus nanya kayak Kak boleh foto bareng nggak? Lu kayak ke siapa aja sih, ayo gitu. Iya. Oh ya, ramah banget ya. Aku Oh, nggak ya nyangka ternyata Ustaz dikira susah digapai dari dulu. Tiap hari aja dia datang. Boleh kok, kantornya deket. Oh iya dekat ya. Oh boleh nih. Tiap episode ya. Nih dapat nih minuman kopi gue kasih tuh tiap hari. Tapi selain persona di sosmednya, gue penasaran sih kehidupan Saras di Korea. Sebagai orang yang belum pernah ke Korea, gue pengen tahu sih kehidupan selama Saras di Korea udah berapa lama sih? 8 tahun. Wow. Iya. Juga. Dan itu nggak kerasa Kak, nggak Oh, iya? kerasa banget. Jadi waktu Itu aku dari balik ke sini, Umur berapa sih? aku 17 tahun lulus SMA langsung ke sana. Oh wow. Jadi sekarang udah 25 tahun, ya udah baru balik lagi ke sini. 17 berarti kuliah di sana. Kuliah di sana. Kuliah di sana. Kuliah apa? Kuliah di Korea University. Jurusannya aku ngambil 2, jurusan media dan jurnalisme sama jurusan sastra Inggris. Oh, itu Korea University kalau di Indo ekuivalennya apa ya? Kayak biar gue ada bayangan gitu, kayak Gunadarma ITB, atau ITB. Wah, anjir keren Ya. banget ya. Enggak, gue bukan yang ngatain yang di Gunadarma kayak butuh kayak apa ya? Biar lebih ada gambaran. Ada gambaran aja, gitu. ya. Oh, kalau ITB mah ya ampun keren banget. Keren sih, keren. Apa Itu sih, lewat Ras? jalur mana sih? Lewat SIMAK UI atau gimana? bisa di Korea University. Kan awalnya jadi aku nggak langsung ke sana langsung kuliah, aku belajar bahasa dulu. Oh, itu wajib ya belajar bahasa itu? Iya sih, Nah, lo dapat beasiswa pun juga kayaknya wajib deh. Harus belajar bahasa dulu baru bisa kuliah. Sebenarnya nggak wajib, cuman akan kesempatan masuknya lebih besar kalau pernah belajar bahasa di Korea gitu. Oke. Atau kalau bisa bahasa Korea, itu kesempatan masuknya lebih besar. Berapa Jadi, lama itu? aku belajar bahasanya 2 tahun, Oh. 1,5 tahun gitu. Terus itu belajar bahasanya di Seoul National University yang nomor 1-nya di Korea. Wow. Itu tapi kalau belajar bahasa itu siapa aja bisa masuk sih, kayak ya udah daftar aja gitu. Terus kalau di situ udah lulus, nah kesempatan kamu untuk masuk ke universitas-universitas itu udah tinggi banget. Karena bisa basic bahasa Koreanya ya. Iya. Tapi emang dari situ langsung bisa banget ya. Awalnya emang ada belajar nggak sih? Berarti ini dari nol banget dong. Maksudnya dari Belajar bahasa bahasanya. Koreanya, heeh. Iya dari nol banget. Aku waktu Oh. pertama kali ke Korea nggak bisa bahasa Nggak Korea bisa. sama sekali. Cuman Oh. tahu oppa, saranghae, Ya sebatas fans K-pop lah ya. Iya. miane gitu dong. Iya, iya. Masa aku ketemu orang nggak sengaja nyenggol aku miane. Taunya gitu loh. doang. Oh, bener-bener dari nol ya. Iya. Dari lulus itu langsung bisa pasti. Fasih. Wow. 2 tahun tuh lama, Dit. Lama ya? Dan kalau emang lo belajar bahasa dan tinggal di tempat yang Iya, native, iya, itu iya, lebih iya. memudahkan soalnya. Itu gitu. juga kenapa aku belajarnya di Korea. Kenapa 2 tahun itu di Korea nggak di Indonesia aja? Karena itu sih, karena dipakai. Kalau dipakai jadinya lebih cepat belajarnya. Betul. Oke. Oh, gue harus mencoba nih. Kita yuk ambisinya selain Ambisius. Spotify please notice me gitu. Kita harus ke Korea. Oh, abis kuliahnya 4 tahun sama. Iya, kuliahnya 4 4 tahun. tahun abis itu lulus kerja. Lulus kerja, terus baru itu deh pandemi pulang. Oh, maksud tadi sempat Saras nyinggung pas pandemi kerjaannya nggak ada, itu maksudnya gulung tikar atau gimana sih? Aku terakhir nih bartender. Oh, Terakhir bartender. bartender, terus waktu pandemi semua klub, semua bar kan tutup. Hmm. Jadi ya pengangguran aku kayak ya ampun. PHK ya jatuhnya? Jatuhnya PHK sih ya. Iya. Dilibur dirumahkan kali ya. Enggak PHK. Nggak juga. PHK. Nggak di juga PHK, sih. oh Iya, dirumahkan, soalnya beda, Iya, dirumahkan soalnya. sama PHK. PHK tuh Iya. kayak harus dapat pesangon Pesangon gitu. ya kan. Kalau Iya. PHK tuh bartender di klub-klub gitu ya. Mm-mm. Gue penasaran sih nih. Nggak boleh itu nggak boleh di spill. Kehidupan malam. Itu nggak boleh di spill. Tapi mungkin Gambaran aja kali ya. ya, Ketemu idol sering kok. Ceritain, gak perlu sebut idolnya siapa, kayak pernah kayak dia lagi gini-gini aja. Kayak nggak, kalau disebut mah jangan ya, bahaya. jangan ini kan Off the record aja kalau sebut. Kita melindungi Iya. melindungi Iya. babah nih. Iya, Lo nggak boleh usah tahu disebut, kepo. disebutnya pas ini siarannya selesai, kita aja yang tahu. Oh, iya. Dia pasti penasaran kan, makanya temenan sama Sarah. Emang udah dianggap temen. Wih, baru juga ketemu hari ini. Udah temen dong. Ceritain dong, pas jadi bartendernya tuh ngapain sih Sarah yang bikin-bikin Dia gitu? bikin minuman. Oh, bikin minuman gitu. Mix, Kayak mix. pernah bikinin buat itu idol-idol gitu? Pernah ya, tapi
Kalau idol mereka belinya botol sih. Wah, beda Open ya. botol ya, Beda kelas ya. Beda. Langsung botol yang ini ada, ya langsung langsung spesifik ya mereknya ya, langsung gitu. spesifik. Terus langsung diantar ke mejanya, dia nggak ngambil botolnya. Ras, gimana sih kuliah di Korea? Maksudnya bahkan gue sampai sekarang aja tuh masih punya impian itu gitu, kayak pengen lanjut kuliah lagi Wajib di Korea sih gitu. menurutku ya, kuliah atau enggak exchange atau program bahasa apa aja yang bikin kalian belajar di Korea tuh wajib banget dilakuin. Kenapa? Karena serunya tuh gila-gilaan, kayak out of your mind banget, kayak sesuatu yang kamu nggak bisa dapetin di sini bisa didapetin di sana gitu loh, kayak pengalamannya berguna banget pokoknya. Kalau ada kesempatan harus diambil ya Kak. Itu wajib banget. Hal apa yang menurut kamu paling wow gitu? Seneng banget gue. Aduh, apa ya? Kayak ini sih belajar jadi open minded gitu. Aku sekarang belum bisa bilang aku udah 100% open minded gitu enggak ya, tapi di sana aku merasa pergaulannya tuh beda banget sama pergaulan aku di Indonesia. Kayak apa aku lakuin ini di judge, di sana tuh nggak ada kayak gitu-gituan. Oh ya? Iya. Dan mulai dari pakaian aja deh, kayak di sini misalnya pakai baju ketat gitu, baju ketat, tetenya kemana-mana gitu kan, pasti langsung dijudge gitu kan. Tapi kalau di sana ya enggak, kayak gitu biasa aja. Terus mereka kayak oh my god so pretty kayak gitu. Dan yepo ya. Kalau yang mahasiswa kayak gitu. mungkin agak lebih karena mereka juga ya mahasiswa pada umumnya gitu kan, maksudnya kayak mereka lebih banyak baca, lebih banyak nonton, jadi lebih open minded gitu nggak sih mereka menanggapi segala sesuatu yang mereka lihat. Iya sih, dan emang kayaknya budaya di sananya mereka kayak nggak terlalu peduliin orang lain sih. Kayak paling cuman sekedar gitu doang, tapi nggak pernah dijadiin masalah gitu loh. Tapi nggak enaknya apa? Tapi bener nggak sih kayak bener. representasi di drama atau enggak di entah dari variety show, mereka tuh kan ada hierarki banget kan, kayak Itu Hyung senior Sanbe tuh kayaknya Kulit putih nomor 1 gitu. memang seketat itu ya hierarkinya. Kayaknya tuh lebay. Gue nggak bilang lebay ya kan, tuh memang itu karena kulturnya orang sana kan. Kalau di Indo kan senioritas ya, misalnya di perkantoran juga biasa aja gitu loh. Kita temenan sama senior masih bisa. Sedangkan kok gue nonton Miseng, nonton drama ini kok kayaknya Iya kan udah susah Sarah kan banget. udah pernah kerja kan di sana. Harus temenan sama yang seumuran, bahkan beda setahun pun bahkan susah gitu. Itu Bener yang nggak sih pertama. representasi Terus itu? yang Bener banget. kedua, apakah kamu pernah mengalami kayak Kena Rasisme. rasis pernah, gitu nggak sih? tentu pernah gitu. Ya coba yang senioritas jeleknya ya. Iya, Iya, senioritasnya jeleknya. dulu deh diceritain. Kalau senioritas itu ada bener banget yang kayak kata kakak, itu sangat strict di sana. Dan tapi mereka memberi keringanan untuk foreigners gitu, karena mereka mikirnya mungkin orang-orang bule pasti nggak tahu lah ya kalau budaya kita kayak gini. Kalau mereka melakukan kesalahan nggak apa-apa kayak gitu, kayak diberi pass lah karena kita orang asing. Terus tapi kalau buat orang Koreanya wajib kayak untuk orang lebih tua sebulan aja tuh Meter ya. Iya ya. Ngaruh ya. Ngaruh, lebih beda setahun aja tuh langsung kayak gue lebih tua setahun loh, kayak lo di bawah gue setahun, lo bawahan gue kayak gitu. Kayak ya itu kan kasarnya ngomongnya kayak gitu, tapi ya adalah kayak kalau lebih tua tuh harus banget dipatuhin, harus banget dihormatin. Terus opa oni gitu-gitu juga Wajib panggilan Opa Oni ya. ya. Itu kalau udah deket aja sih. Kalau misalnya belum deket, bahkan nggak boleh ngomong pakai opa oni. Harus apa Sanbe gitu. Shi, pakai Oh shi. shi. Ditashi. Sonbe. Kita sih emang seketat itu Lu ya. manggil waduh gitu. Gak boleh sok kenal banget lo Wono gitu. Kalau manggil opa oni itu harus yang udah deket kan. Gue gak bisa Wono manggil Opa, orang tuaan gue. Iya sih, bener Iya, juga bener. sih. Tapi kan lo Asalkan ganteng opa. Ya. Iya sih benar-benar. Aku ngeliat anak-anak NCT kecil-kecil opa. Oh. Iya, iya, iya. Terus yang tadi Yang rasis kalau rasis gimana? Kalau yang rasis itu ada orang-orang yang rasis, tapi mereka tuh kebanyakan yang udah tua. Oh, yang Kalau kolot ya. anak-anak mudanya kebanyakan udah pada bukan open minded sih, ngomongnya apa ya, lebih slow lah, lebih terbuka gitu. Tapi kalau yang udah tua, yang Ajuma ajuma atau yang udah kakek-kakek 50 banget something. pakai tongkat Iya, kayak itu gitu. nyebelin banget. Aduh, Emang lu pernah Ron mengalami? Gue pernah kenapa? dipukul. sama loh. Dia mabok, dia mukul gue. Jadi gue tuh lagi di penginapan gitu, terus dia mabok, dia mukul kepala gue. Keplak yang kayak bener-bener yang Iya kayak wah gitu. Kenapa? Bukan Tanpa- kayak yang tanpa ngulin ya, alasan bukan kayak yang ngulin ya. Oling ya. Tanpa Tanpa alasan. tedeng aling-aling gitu langsung. Dia langsung mukul, terus gue kan bengong ya. Teng gitu. Terus besok paginya dia karena dia lagi mabok, besok paginya dia mecahin kaca mobil orang, terus dia ditangkap polisi. Anjir. Tapi emang budaya mabok Korea emang separah itu ya? Separah itu sih, tapi lebih parahnya lagi kalau kamu melakukan kesalahan,
terus kamu bilang gara-gara itu mabok, kamu dikasih keringanan hukuman. Kayak gitu? ngertiin gitu loh. Ya. Oh, karena mabok ya udah Ya gitu. ampun, saking ininya ya udah kayak mungkin udah bosen juga kalau misalnya ya kayak gitu mencari kaca dituntut lah ribet lagi kan kayak oh ya udah dia Atau mabok, mungkin karena maklumin. minum itu juga salah satu part of their Halumrah. culture Ya, sih sebenarnya. Jadi nggak oh ya udah. Please Iya. drink responsible untuk idol-idol. Iya, itu. Tapi sering berarti kalau di Korea sering ketemu idol dong kayak di jalanan gitu. Pasti sih Sering. setiap hari kayaknya. Oh, dia setiap hari ya. Ada nggak sih yang ganteng banget? Walaupun Saras nggak ngefans, ya ganteng juga. Banyak. Hampir semuanya ya. Hampir semuanya kayak gitu. Enggak hampir semuanya sih, banyak juga yang kayak Oh biasa aja. Biasa aja, bahkan. Yang ganteng aja deh, yang biasa aja, nggak usah dikasih tahu. Parah banget. Nanti ini ada yang tersinggung fansnya. lagi punya tahu. Yang ganteng banget siapa sih kayak, wow, aku nggak nyangka nih gitu. Jangan bilang Jaehyun ya. Kalau gue nggak nyangka lihat Darius. Oh iya, Iya beneran. sih, tapi iya, kayak, tapi iya. wow, kayak gue ngeliat di TV biasa aja pas liat aslinya, gila ganteng banget, Parah, iya. bersinar gitu kayak Bener-bener. ciling-ciling gitu. Ada nggak sih? Kalau Ada. Saras lihat siapa? Aku dulu waktu yang kayak gitu pertama kali Chris EXO. Wah, Wah. EXO juga bukan ya. Iya. Bener-bener. EXO. Tapi emang sih. Oh iya. Oh. Dia bahkan bukan bias aku, tapi waktu ngeliat dia Wah. aku lupa sama yang lain. Aku lagi mau nge-fan cam siapa ya? Aku mau nge-fan cam Kai kalau nggak salah. Dia lewat, fan camku jadi Chris. Berubah fan cam. Sumpah, gila Chris tuh ganteng itu. Tapi pas di Korea tuh Saras aktif nggak sih sebagai fangirl kayak datang ke musik show? Di 2 tahun pertama 2 ya. tahun. Udah pertama. Pas itu pas zaman-zaman lagi belajar bahasa tuh. Oh. Karena temen gue bilang kalau lo kuliah di Korea lo masih bisa bebas pas lagi belajar bahasa. Pas Bener. udah masuk kuliah, Udah bye. Oh iya. Itu bener banget. Ngalamin juga kan? Bener banget, Iya, persis. iya. Jadi 2 tahun pertama kan aku belajar bahasa dulu. Kelasku tuh jam 9 pagi, selesai jam 1 siang. Setelah jam 1 siang tuh aku bebas, nggak ada apa-apa dan nggak ada tugas, nggak ada apa gitu loh. Jadi kejarlah si EXO ke music show ini, bukan cuma EXO doang, waktu itu aku multi fandom kan, B2B, Infinite, Teen Top, gitu-gitu semua aku kejar, BAP, terus itu semua udah pernah ketemu sih yang jelas. Terus ya udah kayak mengeluarkan uang tuh buat mereka Iya. rumah. Ke musik bank pagi-pagi gitu bener nggak sih? Iya. Ya, itu. Yang paling parah sih SBS Inkigayo ya, dia aku duduknya tuh dari jam 5 pagi, masuknya jam 1 siang. Sumpah. Aduh, Iya. nongkrong di depan RCTI gitu ya. Yes, buat dahsyat. Iya kayak dahsyatnya kan iya kan bener. Tapi mana ini kalau musik K-pop tuh nggak sepopuler kayak di Indo ya. Oh iya, bener gak sih? Bener nggak sih kayak Apakah orang semua orang tuh lebih suka balad. K-pop gak sih sebenarnya di Korea? Mungkin kayak kita misalnya kayak misalnya yang populer tuh Ariel Peter Pan. Noah deh, sorry. Noah. Tapi kan gue nganggepnya musiknya biasa aja. Tapi mereka memang populer di sini. Kayak di K-pop gitu sih. Gue misalnya kayak, EXO terkenal banget. Tapi mungkin Apakah iya di sana orang Iya, juga gitu? Terkenal banget sih, Kalau terkenal banget EXO? juga. Enggak, maksudnya semua K-pop kayak lagu-lagunya pun diputar terus. diputar. Berarti generally orang-orang udah tahu gitu. Tahu Iya, lah ya. iya. Dan kalau balad gitu-gitu mungkin ininya kayak preferensi orang masing-masing, tapi kalau misalnya diputar di toko-toko gitu-gitu semua K-pop kok. Semua K-pop ya. Bahkan di klub pun lagu-lagu K-pop. Oh, Gue pernah ke lagu klub, ITZY tuh. lagunya FX for Walls. Iya, Wah, itu seru bener. banget. Dan Apa? Pas- Lu pernah clubbing Ron Di di Korea? Korea, iya pernah. wah. masih Hongdae. Aku di Itaewon waktu itu. Wow. Ketemu Jaehyun. Belum. Belum ya? Belum Sensor ya, sensor. Belum pandemi waktu itu. Gue penasaran sih, gue belum pernah ke Korea. Iya, iya. Apalagi yang kita harus tanya Ya, nih gue kayak pengen apa lagi yang di Korea-Korea ya? apalagi yang dikorek-korek ya? Siapa lagi sih yang ganteng? Gue pernah, maafin gue ya, Ron. Aduh, aku lupa nama dia, tapi dia main di drama Reply. Oh, Park Bo Gum. Oh, wow. wah itu mah. Dia ganteng banget. Terus Dia baik juga sih. Aku by the way kakak kelasku Taekyon. Aku selalu Kakak ketemu kelas? dia di gedung fakultas. Oh, Taekyon 2 PM pas kuliah. pas kuliah. Oh, berarti Iya, sering kayak Hai Kak Taekyon gitu ya? Hai KTK. Sombong dong KTK dia sih. Ini ada lucu banget. Jadi kan aku satu semester bener-bener segedung sama dia, selantai sama dia kan. Jadi Cakep gak sih? Gue tanya. aduh. Dia biasa gue ngomong-ngomong. Oh ya? Nah itu dia, itu maksudnya dia bias aku dulu di 2 PM kan. Terus waktu aku kuliah di sana,
kayak oh my god, gue ini yang dulu gue tonton di TV, gue tonton di BlackBerry Live loh. Gue terombang-ambing Anjir. BlackBerry Live. nonton BlackBerry Live itu terhebat pada masanya. Itu tiba-tiba sekarang sekelas dan udah kayak wow gitu. Satu kelas. Enggak sekelas, maksudnya Oh, satu gedung. satu gua gedung kira dan kelas. satu lantai. Dan Kelas sering dia tuh ketemu samping. gitu. Jadi selalu papasan setiap hari itu sih. Dan jadi awal-awal waktu baru awal-awal masuk semester, oh my god, Taekyon gitu dong, kayak can I take a picture? Kan dia bahasa Inggrisnya dia jago banget. lancar ya. Wow, gila. Terus dia kayak oh sorry nggak bisa. Nah, itu karena bukan di luar karena dia di luar jadwal atau apa? Enggak sih, tapi dia emang kalau sama cewek nggak bisa. Nggak tahu itu peraturan dari kayaknya agensi banyak atau... deh yang kayak gitu. Terus temanku yang cowok, kan aku sama temanku, terus temanku kalau gue boleh nggak, terus oh ya boleh ya udah aku yang fotoin aja. Tapi tetap senang maaf dia gitu, nggak apa-apa kak. Gak apa-apa kak. Gak apa-apa kata Katekan, katek. Itu awal-awal masih gitu kan, terus seminggu awal tuh ngeliat dia kayak wow 2 minggu kemudian udah Udah biasa aja ya. ketemu dia cuma papasan annyeonghaseyo annyeong. Ya lu lagi gitu Ya, lagi. ya. Oh ya. Terus minggu-minggu terakhir udah kayak lewat angin aja gitu. Terus telat ke kelas ada dia, bodo amat gue lari gitu. udah bodo amat gitu. Tapi awal-awal masih wow gitu. Ras, ada ini gak sih pesan buat teman-teman yang mungkin kayak gue nih masih pengen buat ngejar mimpi gitu, kayak gue pengen ke Korea, gue pengen ke Korea ngapain aja lah gitu, kayak apakah ya lo mau jalan-jalan, lo mau kuliah, kelas bahasa dan segala macam, apa ada pesan gak sih buat Ada pesan banget. Ini pesan yang menurutku sampai aku 10 tahun kemudian pesannya akan tetap sama. Jangan pernah karena dengar cerita pengalaman buruk orang, kamu jadi nggak jadi mau lagi ke sana. Kayak misalnya Setuju. waktu itu ada thread viral gitu di Twitter kayak tentang Korea tuh rasisnya tuh separah apa sih gitu, kayak orang Indonesia tuh kalau ke sana bakal dirasisin banget gitu. Nah, gara-gara thread itu jadi banyak yang reply kayak tuh baca tuh fans K-pop jangan bermimpi kejauhan lo gitu-gitu kan. Terus jadi banyak yang mengubur mimpinya dalam-dalam gitu gara-gara mereka takut dirasisin atau takut mengalami pengalaman yang sama yang ada di thread itu gitu kan. Terus menurutku jangan kayak gitu karena pengalaman orang beda-beda. Ya jelas aku dirasisin juga pernah, yang dikejar sama kakek-kakek di subway gitu pernah gara-gara aku ngomong pakai bahasa Inggris. Terus dikejar kakek-kakek pakai tongkat. Tiba-tiba dia angkat tongkatnya terus dia bisa lari, Kak. Aku kaget. Iya, gara-gara aku pakai bahasa Inggris terus dia ngomong, "Di sini Korea ya, pakai bahasa Korea." Iya, gitu. Terus aku ngomong pakai bahasa Korea. "Lo lah yang belajar bahasa Inggris," aku ngomong. Keren. Korea. Dia angkat tongkat lari loh, Kak, aku takut. Dikejar terus dipukul? Enggak. Kayak aku ngumpet di balik tembok gitu. Oh ya, bagus lah. Hati-hati. Terus. Iya. Nyolot banget sama kakek-kakek loh, Ustadz. Terus iya jangan maksudnya pengalaman dirasisin ada, pengalaman buruk ada, tapi jangan sampai jadi mengubur mimpi dalam-dalam gara-gara ketakutan sendiri. Harus dicobain gitu. Kalau kamu ternyata cocok, ternyata pengalaman baiknya lebih banyak, gimana? Kayak aku aja sekarang mikirnya pengalamanku yang baik, yang seru-seru jauh lebih banyak daripada pengalamanku yang jelek di sana. Jadi dan ke Korea buat belajar, buat tinggal sebentar gitu tuh manfaat baiknya tuh banyak banget sih, kayak lebih banyak yang dipelajarin gitu. Jadi menurutku sih harus wajib kesana deh, jangan kapan ya? Kalau emang punya mimpi, coba untuk dikejar ya. Yes, lo harus cobain, jangan dengerin kata orang gitu. Oke, Corona. Iya, kapan selesai ya? Ya ampun. Gue pengen banget aku bingung sih, deh ini kapan selesai ya. Tapi kalau Saras masih itu nggak sih kayak komunikasi sama teman-teman di Korea Masih sana, banget, kayak setiap sekarang hari. kondisinya gimana sih COVID sana? Covid sana dari semenjak bulan April sampai sekarang nggak ada perbedaan. Maksudnya tetap ada Covid, tapi mereka tetap keluar aja. Tetap keluar, tetap jalan biasa. Pakai ya? masker aja. Klub sih. itu udah buka. Sekarang udah buka. Oh. Udah pada biasa aja. Sebenarnya kalau misalnya Saras nggak tahu kalau apa tuh kalau visanya diperpanjang, mungkin Saras masih di sana kali ya. Iya banget, masih lu nggak sana. bisa ngundang dong kita. Dan nggak bakal mungkin Ustadz, kalau misalnya aku masih di sana sekarang, Ustadz mungkin nggak bakal kayak sekarang. Kayak bakal masih di situ-situ aja gitu, nggak dikembangin banget. Oke, apa plan lo buat Ustadz Chen ke depannya? Apa ya, kayak aduh aku bingung juga. Sekarang kan aku kayak go with the flow ya, kalau ada tawaran-tawaran itu aku ambil gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ini akan menjadi sebuah
apa ya, fondasi bisnisku di masa depan gitu kan nggak ada yang tahu. Aku kan kepengen banget bikin bisnis sendiri, tapi belum tahu bisnis apa. Apakah nanti Ustadz Chan ini akan jadi fondasinya gitu, kayak ya plan aku itu sih. Kayak jadiin. Tapi akan balik ke Korea nggak? Entah mungkin kayak pengen itu pengen kerja di sana gitu. Oh, kalau kerja udah enggak. Kerja udah enggak ya? Udah enggak, tapi untuk balik pasti. Oh, udah main-main aja gitu ya. Dan karena di sana ada kucing aku. Oh, ada. Kucing aku si Cream Puff, dia masih di Korea dan aku nggak bisa dibawa ya? Kayak ada sih Korean Air bisa bawa kucing ke sini, tapi karena lagi pandemi gini Korean Airnya flightnya dikit, terus kucingnya juga harus dikarantina. Iya, 2 minggu di airport, sedih kasihan. Oh, jadi tapi akan balik kayak aku juga suatu saat akan ajak aku dong. Iya, ayo dong kita bertiga deh ya. Temenin aku ke kantor Starship. Yes, aku harus. Ya, kamu ke Starship aja ya, aku ke tempat lain. Yes, aku mau ngeliat Wono. Emang Wono masih di Starship enggak kan? Masih di gedung Starship, lu nggak tahu. Orang mereka kalau ini masih bareng-bareng kok makan. Iya kan? Iya. Waktu itu ada fotonya kesebar kan? Iya. Apa kamu melihat mereka makan bareng? Enggak melihat makan barengnya sih, tapi waktu aku kesana emang mereka lagi bareng-bareng dan aku kira makannya waktu itu setelah Wono keluar? Setelah Wono keluar. Ada sama Wononya? Ada sama Wononya. Oh iya. Dita mulai halu. Ya tapi ampun. Pada saat itu makanya aku kiranya shoot mereka akan kembali bersama. Oh mikirnya gitu ya, iya, tapi ternyata enggak ya gitu deh ya. Oke deh. Kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan pertanyaan yang paling penting lupa ditanyain. Karena ini Ustadz Chan, gimana pendapat Ustadz Chan ketika Chan menikah itu dong yang harus ditanyain. Iya. Gimana aku menanggapinya? Aku sih senang-senang aja ya, kayak oh my god Chan nikah loh tapi bro gitu. Tanggapannya memang separah itu ya di Korea? Parah sih, kayak parah negatif. Karena termasuk kan publik yang nggak fansnya. Iya, karena menjunjung tinggi apa sih namanya kalau etos kerja ya, bukan nggak sih? Lebih tepatnya kayak nama. Ini sih influencer atau public figure di sana harus wajib memberikan contoh yang baik selalu 100%. Kalau memberikan contoh buruk satu pun kamu langsung di backlash. Kamu nggak boleh kerja lagi gitu, nggak digituin loh. Gitu sih ya. Tapi kalau Chen maksudku apakah mereka menanggapi pernikahan ini sebagai sesuatu yang buruk atau gimana? Apa karena emang mereka selebriti aja karena kayak apa gitu? Pernikahannya sih bukan hal yang buruk, cuman yang buruknya kan yang itu loh, yang kayak punya anak sebelum nikah itunya sama apa itu terjadi pada saat dia masih kontrak dengan EXO kayak gitu, masih lagi sebagai sosok yang emang orang tuh kenal, masih besar-besarnya namanya. Masih dan kayak apa tanggung jawab lu tuh masih besar banget lah, lu jangan nambah masalah kayak gitu bagi mereka. Kayak apa ya? Apa ya kayak gimana ya bagi mereka tuh? Kalau misalnya kamu masih kerja sebagai idol, masih kerja sebagai public harusnya figure, komit gitu ya. Harus komit, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun gitu ya. Deh pokoknya jadi kayak gitu. Tapi mereka image tuh penting banget ya buat penting publik. Banget ya ampun. bagi mereka. Soalnya emang ya gitu deh. Kalau Sarah sendiri gimana menanggapi Chen? Aku malah seneng kayak apa ya, kayak ya dia berarti sesayang itu pacarnya gitu loh, kayak dan dia bertanggung jawab. Itu kayak bagiku itu unyu banget. Ya gimana Pak Ustadz gitu loh. Dan itu jadi memberikan kita gambaran yang sangat kontras ya, maksudnya ketika orang Korea melihat itu sebagai sebuah kayak lu kan harusnya bertanggung. Kayak itu suatu azab kok azab zina atau iya, bukan ini. Kok azab aib? Iya. Kok azab sih? Lu Tuhan ngasih azab. Tapi dari situ padahal kita bisa melihat bahwa ya Chen kan bertanggung jawab gitu, kenapa harus dipermasalahkan gitu ya. Ya ampun, emang di Korea tuh ya Babah ada di halaman nggak boleh tahu lo buat hal salah sedikit pun. Gimana Wono balik ke Monsta X? Ya Allah. Sabar ya. Susah dong. Anyway, kita setiap kali ke Koreaan selesai kita selalu ngasih rekomendasi lagu. Ada nggak sih lagu K-pop yang belakangan ini kamu seneng banget dengerin? Lagu K-pop lagi aku sering dengerin. Atau apapun lah lagu, maksudnya lagu K-pop yang entah lama bikin lo kangen sama Korea gitu. Sebenarnya kangen sama mantan. Itu boleh kali ya. Boleh kita undang lagi ngomongin mantan. boleh banget. Ini soalnya sempat viral juga kan. Tuh. Boleh. Boleh gak sih? Boleh kita ngomongin mantan tapi ada brandnya ya. Langsung kan. Gue memang tahu yang Saras viral mantan itu, tapi mantannya orang Korea. Ada 2 yang viral. Waduh. 3 bahkan. Sesi berikutnya. Aduh. Oke. Aduh, gue aja 3 nggak punya. Lagu dulu. Lagu
Ini gara-gara tadi ngomongin mantan ya, yang sempat viral. Jadi mungkin basker yang aduh aku lupa judulnya yang Kudeo. bukan Gue taunya Kudeo doang loh. Itu yang paling bagus menurutku. Nega do Jarakor. Negara Jarakol. Bagus banget ininya ya apa? Ini lagu galau 2 sih, tahun by the way. belajarnya. Galau nggak apa-apa kan? Lagu galau nggak apa-apa. Oh, enggak kan? apa-apa banget. Saya sering lagu Kita galau. butuh judulnya. Jarakor. Bahasa Inggrisnya Too Much Regret. Too Much Regret. Too Much. Ini Nanti kita lagu, dengerin. jadi waktu itu aku pernah viral Yes. tentang si orang Korea ini yang bukan mantan sih, Yang lebih bukan tepatnya, mantan. tapi kayak my first love di Korea gitu. Dan ya ini viral sampai ditawarin dibikin novel loh. Oh, wow. Sama ada penerbit buku yang DM aku. Akhirnya enggak, mau. aku enggak ini. Itu kan melibatkan orang Iya. lain. Iya ya. Dan aku malas ngetiknya juga. Iya. Iya, Ini udah aja nih ditawarin. kalau mau ghostwriter nih Ron mau nih. Dia langsung gini tadi. Ghostwriter. Penerbit mau nggak nerbitin blog aku? Ayo penerbit nih Kak Ron. Ya jadi ini ada kaitannya dengan si cerita itu. Jadi waktu kita putus lagu ini dia mainin dan lagu Ya ampun. ini ada di taksi waktu aku pulang terakhir ketemu dia. Di taksi nangis-nangis nggak ya sambil Nangis sampai Ya ampun. sampai aku gini, Pak supir kencengin lagunya. Iya Neng, dikencengin. Iya sambil nyebrang Han River. Wah, ya ampun kayak Keren banget ya. Aku nangis gitu. Ya ampun. Lagunya ini. Gitu. Ah, ya. Keren. Lo apa Ron? Mengingatkan yaudah lagu yang mengingatkan sama mantan. Lagu Tapi yang Korea. mengingatkan sama mantan. Heeh. What? Gue gak ada tahu lagu yang mengingatkan EXO sama mantan Mama. anjir. Oh, mantan bener EXO overdose lah. Kenapa? Chris kan keluar pas overdose. Oh iya kalau mantan berarti gue harus ini ya Wono ya. Ih, boleh. Who do you love? Terakhir. Lagunya Wono deh. Apa ya yang No Reason aja dia ada lagu Wono yang dia buat. Sedih deh lagunya. Ya ampun tuh ya gue ketemu Wono ya cuman sekali di Jakarta, di Malaysia dia nggak bawa paspor. Kak, please di Malaysia pun aku nangis loh waktu Nah yang- tuh kan. Ya Allah. kamu juga di Malaysia juga ada? Nonton. Sama. For the Kok kita nggak ini Nggak, sih? maksudnya Sampai jumpa Pertama di kali. episode kekoreaan berikutnya. Annyeong. 조금만 더 잘할걸 조금만 더 잠을 걸 그랬지 내가 원한 건 이런 게 아니었는데 도대체 우리가 왜 이렇게 없지만 안 돼 이유도 없지만 바쁜 날씨에 다시 눈물이 흘러 바꿀 수 있다고 바꾸면 된다고 말해요 마마마마 Careless, careless, shoot anonymous, anonymous